Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini di hari yang ke-20 bulan Juni tahun 2020 untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelum itu mari kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pagi hari ini Tuhan sudah menuntun kami, menolong kami hingga kami kembali ada di hari yang baru, di hari yang ke-20 bulan Juni tahun 2020, dan kami juga kembali ingin merenungkan, mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami, mampukan hamba-Mu, tolong kami semua untuk kami boleh belajar mengerti firman-Mu ya Tuhan, yang begitu ajaib, begitu luar biasa bagi kami, sehingga menuntun kami, membekali kami, hari-hari kami, kehidupan kami, untuk melangkah seperti yang Tuhan kehendaki mau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur saat pagi hari ini kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan, saudaraku yang terkasih, sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita, maka pada hari ini tanggal 20 Juni tahun 2020 kita sudah sampai kepada Ayub pasal 31 sampai yang ke-33. Saudaraku, kalau kita perhatikan di kitab Ayub pasal yang ke-31 ini merupakan kata-kata yang terakhir ya dari Ayub terhadap sanggahan terhadap teman-temannya. Kalau dari teman-temannya yang ketiga orang itu yang mempersalahkan dia, itu Bildad itu berbicara di pasal yang ke-25. Ya, saudaraku, jadi di dalam perikopnya ini dia ditulis bahwa sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah. Dan sekarang kita perhatikan ketika kita masuk pasal yang ke-32 sampai 37, ini adalah orang keempat atau penasehat keempat, orang yang keempat yang selama pembicaraan dari ketiga orang teman-temannya Ayub dan tiga orang teman-temannya ini, dia memilih di situ kata firman Tuhan berdiam diri, ya, yang berdiam diri. Dan kalau kita lihat orang yang keempat ini adalah yang bernama Elihu, ya. Saya akan bacakan dulu dari ayat yang pertama sampai yang kelima. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. 3. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Ayat 4. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Ayat 5. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Saudara yang terkasih, bahwa di sini kita akan firman Tuhan selama dalam pembicaraan antara Ayub dan teman-temannya, ketiga orang sahabatnya ini yang seharusnya menjadi penghibur, ya, yang menghibur Ayub dalam kondisi yang dialami oleh Ayub, penderitaan yang dialaminya, dan tapi justru mereka datang bukan menghibur. Dan ini saya katakan hadirnya mereka itu sudah bagus, sudah baik, ya, sebagai seorang sahabat yang peduli dengan sahabat yang mengalami penderitaan. Tetapi ketika mereka mulai berbicara, saudaraku yang terkasih, mereka menuduh Ayub bahwa oleh karena dia berbuat dosa, berbuat kejahatan, bahkan sampai pada titik mereka beradu argumen dan teman-teman ini marah, ya, kepada Ayub karena nasihat mereka tidak diterima dan sampai mencaci maki, ya, dan seterusnya. Dan di situ juga kita melihat bahwa dalam posisi yang demikian Ayub juga mempertahankan dirinya. Jadi saya katakan bahwa dia terpancing juga dengan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh sahabat-sahabatnya ini, dan dari situ kita melihat bahwa merasa diri benar, bahkan di sini ya, ia menganggap dirinya lebih benar daripada itu. Saya katakan bahwa sesudah Elihu, kata-kata Elihu ini, maka berikutnya Tuhan yang menjawab Ayub, ya, dari dalam badai, atau bagi katakan masa berdiam diri bagi Tuhan sudah waktunya untuk memberikan jawaban terhadap apa yang menjadi keluh kesah daripada Ayub. Nah, saudaraku, sebelum itu kita lihat bahwa ini adalah
seorang yang bernama Elihu, ya, penasihat yang keempat, bahwa yang memberikan penilaian secara objektif atas situasi yang dialami oleh Ayub, ya. Nah, saudara yang terkasih, dikatakan di firman Tuhan di sini, Elihu orang yang keempat yang pendiam, ya, ia jauh lebih muda daripada yang lainnya, meskipun demikian lebih mendalam dalam hal rohani. Kini roh Tuhan turun atasnya dan ia mulai berbicara atas nama Tuhan. Ya, jadi saudaraku, dari sini kita bisa belajar tentang karakter dari Elihu ini. Saudaraku, di situ dia bilang ia menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Jadi di sini ditulis oleh penulis kitab Ayub bahwa menangguhkan bicaranya karena lebih muda. Jadi dapat dikatakan bahwa ini sebuah sikap kerendahan hati, ya, suatu sikap kerendahan hati, bahwa berbicara tepat pada waktunya, ya, berbicara tepat pada waktunya. Saudaraku, bahwa sangat penting juga sekali bahwa ketika kita sebagai seorang rekan, sebagai seorang sahabat kita melihat teman kita, melihat sahabat kita, maka hadirnya kita itu sudah bagus. Dan berikutnya juga berbicara dan melihat secara objektif atas situasi yang dialami oleh rekan kita, teman kita, sahabat itu sangat penting. Jadi hadirnya kita, keberadaan kita kepada teman, rekan, sesama yang mengalami penderitaan, supaya mereka tidak lebih terpuruk lagi dan mereka tidak terpancing untuk mengeluarkan sanggahan-sanggahan, kata-kata yang akhirnya menuduh Allah berbuat curang, menuduh Allah berbuat tidak adil atas apa yang dialami, itu sangat penting, ya, karena pembicaraan-pembicaraan atau perkataan yang diucapkan. Nah, Elihu, kata firman Tuhan di sini bahwa ia menangguhkan bicaranya, berbicara pada waktunya, berbicara pada saat yang tepat gitu loh. Jadi saya katakan bahwa hadirnya mereka sebagai seorang sahabat itu sudah penting, itu sudah sangat baik, ya, untuk memberikan dukungan moral kepada teman-teman, kepada rekan, kepada sahabat. Dan saudaraku, percaya loh, setiap kehidupan kita, bahwa ketika kita juga dalam setiap kondisi yang sukar, dalam kondisi yang mungkin ada satu sisi ada rekan-rekan seperti 3 orang ini, tapi kita percaya bahwa ada juga orang-orang yang Tuhan juga bawa untuk dalam posisi seperti Elihu ini, untuk melihat kita, untuk terus mendukung kita, mensupport kita, melihat dengan kacamata secara rohani bahwa sekalipun teman, sahabat ini dalam kondisi yang pergumulan, mungkin teman ini mengalami penderitaan oleh karena perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, oleh karena dosa, tapi kita percaya Tuhan juga membawa orang-orang itu datang mensupport kita, mendorong kita untuk kita tidak tinggal dalam keadaan yang demikian. Tapi mereka boleh datang mensupport bahwa engkau bisa bangkit teman, kawan, engkau bisa bangkit lagi bersama. Jangan tinggal dalam keadaan ini. Ayo kita maju. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, bahwa ketika kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, maka kita percaya Dia Tuhan yang akan mengampuni. Dan kalau misalnya juga teman, rekan kita ini menderita oleh karena seizin Tuhan, oleh karena seizin Tuhan, bukan karena mereka berbuat kejahatan, berbuat dosa, tapi penderitaan mereka sebagai orang yang benar, yang diizinkan oleh Tuhan, maka terkasih, maka kita percaya ada saja orang-orang yang baik yang Tuhan bawa untuk milik kita dan juga terus boleh mendukung kita, mensupport kita. Jadi itu yang saya ibaratkan seperti juga kata firman Tuhan bahwa pada masa itu dalam kekeringan, ya, dalam kegersangan, tapi hadirnya mereka itu memberikan kesejukan, seperti memberikan segelas air putih yang sejuk, yang memberikan kelegaan, kesegaran kepada kita. Dan itu artinya apa, saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan membawa orang-orang sedemikian. Itu artinya apa, saudara? Supaya kita tidak tinggal dalam keadaan-keadaan di mana kita ada. Dan ini saya katakan bahwa jangan terpancing dengan perkataan-perkataan yang terus menyerang, yang terus memojokkan kita. Karena manakala kita terus memikirkan itu, maka itu yang akan terus mempengaruhi kita. Dan akhirnya kata firman Tuhan apa? Bisa-bisa keadaan itu dimanfaatkan diambil kesempatan iblis untuk mulai menyerang dengan panah-panah apinya. Dan ketika mulai menyerang dengan panah-panah apinya, membuat kita, saudaraku terkasih, bisa mengikuti apa tersebut, sehingga sebagaimana firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat, sehingga itu bisa merebut sukacita kita, bisa merebut
kebahagiaan kita dalam hati ini, sehingga bisa berdampak kepada situasi yang bisa lebih buruk. Karena kalau kita perhatikan saudara, berapa banyak orang bisa mengalami penyakit, bisa mengalami penderitaan oleh karena apa? Tekanan dari pikiran, tekanan beban. Dan itulah sebabnya saudara, Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacita. Ini sangat sangat penting gitu loh. Nah, mengurus, jadi artinya apa? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita taruh dalam pikiran ini, itu sangat penting. Nah, terkadang dengan adanya serangan-serangan, dengan adanya pandangan, penilaian yang negatif tentang kita, yang memojokkan kita, itu bisa mempengaruhi. Dan ketika itu mempengaruhi dan kita terus memikirkan hal tersebut, kalau terkasih akan mempengaruhi juga, bisa mempengaruhi kepada kehidupan kita. Ya, karena kalau saya juga baca dan kita juga baca bahwa ternyata penyakit yang paling besar itu banyak ditimbulkan oleh karena dari pemikiran ini. Pikiran yang selalu tertekan, ya, merasa diri tidak layak, merasa diri bahwa Tuhan sudah menghukum saya, merasa diri bahwa Tuhan tidak peduli dengan saya, ya, dan seterusnya. Habis itu ketika ini datang lagi perkataan-perkataan yang negatif, yang menyerang, yang memojokkan, maka itu akan membuat kita menjadi tambah lemah. Saudaraku, ini firman Tuhan ini memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera kepada kita, memberikan solusi kepada kita. Yesus hadir kepada para muridnya yang dalam ketakutan dan dia mengatakan bahwa damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera. Dan sebelum juga dia meninggalkan mereka, dia mengatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Damai sejahtera aku kutinggalkan bagimu. Pada saat itu mereka dalam kegelisahan, ya, bahwa guru akan meninggalkan mereka. Guru mereka yang selama ini bersama dengan mereka akan meninggalkan mereka. Tapi Yesus berkata bahwa damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Dan juga dia mengatakan bahwa aku akan mengirim, minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ya, jadi tetap saja ada jalan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dan juga kita percaya bahwa tetap juga ada sahabat-sahabat, teman juga yang akan menilai kita secara objektif. Dan ini yang dilakukan oleh Elihu, bahwa Tuhan membawa. Dan kalau kita lihat teguran Tuhan nantinya, bahwa Tuhan marah kepada 3 orang sahabat Ayub ini, ya. Dan nanti di berikutnya kita akan lihat. Dan saudaraku yang terkasih, bahwa ada teman yang akhirnya melihat Ayub, ya, secara objektif. Dan kita lihat bahwa kata firman Tuhan, dia ini adalah masih sangat lebih muda, ya, daripada mereka ini, sehingga ia menangguhkan bicaranya. Ini saya katakan bahwa ini adalah teman yang memiliki sikap kerendahan hati, ya, memiliki pemahaman, pengetahuan firman Tuhan, lebih memiliki kerendahan hati. Dan juga dari sini kita melihat bahwa ini juga sebuah sikap penghormatan, ya, penghargaan terhadap orang yang lebih tua, ya. Jadi dia menghargai. Dan manakala orang yang lebih tua ini ternyata dia melihat di situ kata firman Tuhan, mereka melontarkan kata-kata atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka ia mulai sekarang berbicara juga, berbicara pada waktunya, berbicara tepat pada waktunya. Dan saudaraku, Tuhan juga kita melihat nanti sesudah Elihu, maka sekarang Tuhan tidak berdiam diri, tetapi dia mulai memberi jawaban kepada apa yang Ayub alami. Saudaraku, perhatikan di ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, di situ katakan, pikirku biarlah orang yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Ayat 8, tetapi roh yang di dalam manusia dan napas yang maha kuasa, itulah yang memberi pengertian kepadanya. Saudaraku yang terkasih, bahwa harusnya orang yang sudah lanjut umurnya, yang sudah banyak pengalaman itu, biar dia berbicara dan memaparkan hikmat, ya, karena sudah banyak mengalami pengalaman. Tapi ternyata setelah dia melihat bahwa ternyata sebaliknya yang dibicarakan, ya. Dan tapi firman Tuhan sini, tetapi roh yang di dalam manusia dan napas yang maha kuasa, itulah yang memberi pengertian kepadanya, ya. Dan inilah dia mengakui bahwa bukan saya, tapi yang maha kuasa, itulah yang memberi pengertian kepadanya. Maka kita, ini adalah kalau kita baca nanti dalam Amsal mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, ya. Jadi mengakui bahwa saya bisa berbicara seperti ini bukan karena saya, tapi roh saya dan oleh pertolongan yang maha kuasa, ilham roh yang memampukan saya untuk berbicara dan menyampaikan. Sehingga sekarang saya
tidak menahan lagi, menangguhkan bicara, tapi saya juga akan bicara. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya yakin percaya oleh pertolongan Tuhan juga, seiring berjalannya waktu dan seiring juga ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan kita lewati, hadapi, yang kita pelajari. Ya, kata firman Tuhan, sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 92 mengatakan bahwa orang yang tertanam dalam rumah Tuhan, mereka akan tumbuh subur seperti pohon aris Libanon dan juga seperti pohon korma. Ya, mereka, kata firman Tuhan, yang ditanam dalam bait Tuhan ini, kata firman Tuhan, mereka akan menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Artinya apa? Bahwa kita yang tertanam mengakar dalam rumah Tuhan, yang telah dididik, diajar banyak hal dengan pengetahuan, pengenalan akan firman Tuhan, maka dengan pengetahuan, pengenalan akan firman Tuhan, dan juga diajar dengan berbagai macam pengalaman, saudaraku, dan oleh pertolongan Tuhan, membuat kita menjadi orang-orang yang gemuk. Itu artinya apa? Orang-orang yang berisi, orang-orang yang memiliki nilai, orang-orang yang memiliki pengetahuan firman Tuhan, orang-orang yang memiliki pemahaman tentang Tuhan dan juga pengalaman dalam kerohanian. Dan kata firman Tuhan, dengan berjalannya waktu ke depan, orang-orang yang telah berjalan bersama dengan Tuhan ini, yang tinggal dalam rumah Tuhan ini, yang mengakar dalam rumah Tuhan ini, bahwa waktunya dengan berjalannya waktu ke depan, maka juga melalui kehidupan mereka untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan padanya. Bahwa melalui kehidupan mereka, saudaraku yang terkasih, bahwa hadirnya mereka ada di mana itu memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi melalui kehidupan mereka, melalui perkataan mereka, bahkan melalui hidup mereka, saudaraku, hadirnya mereka ada di mana itu, saudaraku terkasih, bahwa terus mengajarkan firman Tuhan, terus mengajarkan pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian, pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika mereka melihat rekan mereka, sahabat mereka, saudara mereka dalam pergumulan, dalam beban, dalam pencobaan, dan seterusnya, saudaraku yang terkasih, maka hadirnya kita sebagai orang percaya ini, yang telah dididik, yang telah diajar oleh kebenaran firman Tuhan, mereka juga bisa memberitakan Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan kepadanya. Tapi saudaraku yang terkasih, kepada rekan-rekan Ayub ini, usia sudah bertambah dan lanjut, tetapi ternyata saudaraku yang terkasih, ketika mereka melihat rekan mereka, sahabat mereka, Ayub, saudaraku yang terkasih, dan itu saya katakan, mereka mulai menyerang dan terus menyerang, terus menyalahkan Ayub, terus menyalahkan dia, bahkan mencaci maki, dan seterusnya, gitu loh, saudaraku yang terkasih. Tapi kita melihat kepada seorang yang lebih muda ini, seorang yang lebih muda yang kepadanya ada nafas yang maha kuasa, ada pertolongan Tuhan yang memberikan pengertian kepadanya untuk juga mulai berbicara dan menilai situasi yang dialami oleh saudara-saudaraku yang terkasih. Itu saya katakan bahwa kita terlalu percaya, yakin bahwa dalam setiap hal yang kita hadapi ada orang-orang yang Tuhan bawa, ya, untuk melihat kita dan juga untuk terus memberikan support kepada kita, memberi dukungan, bahkan juga yang menilai kita secara objektif atas situasi yang kita alami. Dan kita percaya ini adalah cara Tuhan untuk juga membawa kehidupan kita, untuk kita mengatakan bahwa jangan menyerah dengan situasi apa yang kita alami pada hari ini. Kalau kita diuji oleh Tuhan, kalau kita mengalami cobaan daripada Tuhan, ada pergumulan, ada penderitaan, jangan menyerah dengan situasi apa yang kita ada. Karena selain kita menerima dari firman Tuhan yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan iman kepada kita, dan saya terlalu yakin dan percaya bahwa ada juga orang-orang, ada juga rekan-rekan, ada juga sahabat yang terus mensupport kita. Baik mensupport, ya, yang lebih utama itu adalah secara di dalam doa. Yang mensupport, yang mendukung, yang terus mendoakan kita, ya, mendoakan kita, mendukung kita supaya kita tetap kuat, ya, di dalam Tuhan. Dan juga saudaraku, melalui perkataan-perkataan yang mendukung, yang mensupport untuk terus maju, bahwa padamu terus ada tugas Tuhan, padamu ada tanggung jawab. Dan sekarang dalam situasi ini, saudaraku terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, ya, supaya kamu tetap berdiri teguh. Berdasarkan apa? Karena Yesus Kristus yang telah berkarya dan memberikan kemenangan kepadamu. Berdasarkan semuanya sekarang, kamu berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan dengan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Artinya
Aku terkasih, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, jeripaya kita tidak. Iblislah yang datang ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan dengan panah-panah apinya. Dia katakan Paulus juga kepada jemaat di Efesus bahwa pakai perisai iman supaya kamu dapat memadamkan semua panah-panah api sejahat. Panah api apa? Kegelisahan, ketakutan, kegelisahan, ya, kebimbangan, dan seterusnya. Itu yang terus dipanah-panahkan. Bahkan ketika kita juga misalnya mendengar misalnya atau ada yang berbicara sehingga itu juga bisa dipakai oleh iblis untuk mulai memanakan panah apinya. Tapi kata firman Tuhan, pakai perisai iman untuk dapat memadamkan semua panah-panah api sejahat. Ya, karena kita tahu Tuhan yang telah memberikan kemenangan kepada kehidupan kita. Roh yang ada pada kita itu lebih besar dan kita mulai perkatakan dengan perkataan iman supaya kita maju berkemenangan bersama dengan Tuhan untuk terus juga giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu apa? Dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan pada hari ini di tempat di mana kita berada. Kalau aku terkasih, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Karena kita tahu apa? Jeripaya saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Ada upah, ada pahala yang menanti setiap kehidupan kita. Dan saya berdoa setiap kehidupan kita pada hari dalam seluruh situasi hidup jemaat apapun yang saudara dan saya alami pada hari ini. Aku terkasih, dan lagi apa? Kuatkan setiap langkah kita, kuatkan setiap langkah kita, hati kita, iman kita kepada Tuhan. Saudaraku, dengarkan apa kata firman Tuhan. Dengarkan apa yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Dan saudaraku, manakala sekali kita diperhadapkan dengan ada rekan-rekan, ada orang-orang yang menuduh yang tidak-tidak. Saudaraku terkasih, saya katakan, kita berkata seperti Raja Daud bahwa, tetapi Engkau Tuhan adalah penolongku. Ya, ada orang lain mengatakan ini tentang kita, baginya tidak ada pertolongan, tapi aku percaya kepada Tuhan. Ya, aku percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang akan terus menolong saya. Dan kita percaya juga saudara-saudaraku, ada rekan, ada sahabat yang selalu mendukung kita maju, yang selalu mensupport kita, baik di dalam doa, yang terus berdoa, bersyafaat bagi setiap kehidupan kita, supaya saudaraku, rekan sesama kita seiman ini boleh tetap kuat di dalam Tuhan, maju untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan, meraih setiap janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu di dalam kekekalan, supaya mata kita terus terarah kepada Dia dan tidak digoncangkan oleh berbagai macam situasi yang ada. Ya, tetapi kita tetap kuat, melangkah dengan iman, melangkah dengan percaya, melangkah maju bersama dengan Tuhan. Saya berdoa setiap kehidupan kita yang ada saat pagi hari ini, dalam seluruh situasi kehidupan kita, supaya saudara kita boleh tetap kuat bersama dengan Tuhan, karena masih selalu ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan pada waktu masanya saudaraku yang terkasih, Tuhan akan menolong kita, tidak akan berdiam diri kepada kita, tetapi Dia akan berikan jawaban kepada kita untuk kita mulai bangkit lagi, untuk kita mulai maju kembali bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita pada hari ini. Dan saya percaya melangkah pasti bersama dengan Tuhan, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan setiap kehidupan kita, memegang tangan kita, bahkan Roh Tuhan, Roh Kudus yang diberikan kepada kita, itu yang akan terus menuntun kita, memampukan kita untuk berkemenangan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami syukur kepadamu Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang Tuhan beri bagi kami. Kami percaya selalu ada penyertaan Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan bagi setiap kami dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami alami Tuhan. Dalam perjalanan kami Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan izinkan kami lewati, kami hadapi ya Tuhan. Ada banyak pergumulan, ada banyak beban, ada banyak tantangan, dan juga situasi yang sukar lagi lainnya Tuhan. Sebagai pengikut-Mu, sebagai orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan juga Tuhan, selalu ada kasih karunia Tuhan yang menyertai kami, selalu ada pertolongan Tuhan, bahwa selalu juga ada orang-orang ya Tuhan yang Tuhan bawa untuk ya Tuhan terus mendukung kami, mensupport kami ya Tuhan, baik di dalam doa mereka juga Tuhan, maupun juga Tuhan di dalamnya Tuhan perkataan-perkataan, di dalam nasihat-nasihat yang mendukung kami, yang mensupport kami. Mungkin pada saat yang bersamaan ada orang-orang ya Tuhan yang juga senantiasa mengatakan hal-hal yang sebaliknya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan selalu berperkara dengan kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan akan selalu menolong, menyertai kami. Dan itu sebabnya bahwa kami, mata kami, hati kami terus memandang kepada Tuhan. Terus memandang kepada Engkau ya Tuhan. Supaya pikiran dan hati kami dikuasai dengan firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami dalam segala hal tetap ya Tuhan bersukacita senantiasa ya Tuhan. Dalam segala kondisi kami Tuhan, kami tidak dibebankan dengan tekanan-tekanan dan pikiran Tuhan. Tapi kami menang atas
atas setiap tekanan-tekanan yang ada Tuhan. Karena Tuhan kami yang sudah menang bersama dengan kami. Kami bersyukur pada hari ini, berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu dalam seluruh situasi hidup yang mereka alami. Tuhan yang mengetahui dan kekuatan Tuhan ada bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dalam setiap apapun yang mereka gumuli, dalam setiap pergumulan apapun yang mereka hadapi. Khususnya juga dalam situasi pada hari ini Tuhan, pandemik Tuhan, yang berdampak juga kepada banyak bidang kehidupan Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu ada, campur tangan Tuhan selalu ada, jalan Tuhan selalu ada bagi kehidupan kami untuk kami boleh berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dengan kemenangan gilang gemilang Tuhan, dan kami terus maju melangkah karena ada janji Tuhan, ada upah Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita saat pagi hari ini, dan shalom.